Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Sebuah media asal Irak merilis video dokumentasi Saddam Hussein sebelum negara yang dipimpinnya mengalami kehancuran oleh invasi Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam video itu, Saddam Hussein mengatakan bahwa dirinya tak akan segan-segan membombardir Israel jika negara tersebut berani mengancam kedaulatan Irak. Dan ucapan Saddam ternyata bukan omong kosong belaka. Pada Januari 1991, kala itu Irak benar-benar menembakkan rudalnya ke wilayah Israel. Kejadian tersebut terjadi di tengah Perang Teluk. Melansir laman The Guardian, setidaknya ada 8 rudal Scud yang jatuh ditembakkan ke berbagai wilayah di Israel. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran adalah Tel Aviv, Haifa, dan daerah lain. Israel pun langsung memberlakukan status siaga perang formal. Pejabat Amerika Serikat atau AS menyatakan Israel berhak untuk membela diri. Meski demikian, tidak ada korban tewas dalam insiden itu dan hanya ada sedikit orang yang terluka. Laporan awal yang mengatakan salah satu rudal Irak tersebut memiliki hulu ledak kimia telah terbukti salah. Israel yang diklaim memiliki pasukan militer terkuat di Timur Tengah mengatakan setiap serangan yang diluncurkan Irak akan dibalas dengan hukuman serius. Sementara itu, sekutu dekatnya, Amerika Serikat atau AS, mengimbau agar Israel menahan diri untuk tidak membalas hantaman rudal tersebut. Bahkan, Benjamin Netanyahu pada 2002 di hadapan Kongres AS mendesak agar Presiden Bush segera menyerang Irak dan menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein karena dianggap sangat berbahaya bagi keamanan Israel di Timur Tengah. Tak lama berselang, Amerika Serikat yang kala itu dipimpin George H.W. Bush memerintahkan kepada komandan pasukan sekutu untuk membuat serangan dadakan demi mencari dan menghancurkan situs rudal Irak dan peluncur rudal bergerak yang mengancam Israel. Bush juga menekankan tekadnya untuk melindungi Israel dari serangan lanjutan. Hingga puncaknya, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan invasi ke wilayah Irak pada tahun 2003 dengan berbagai skenario yang telah diatur dengan tujuan agar rencana pengerahan militer Amerika Serikat dan koalisi terkesan sebagai tindakan yang tepat dalam menghadapi Saddam Hussein. Dan benar saja, para pemimpin negara barat yang menjadi backing Israel serentak berpidato mengutuk Saddam Hussein sebagai sosok yang berbahaya. Dan Saddam Hussein pun segera menyiapkan tentaranya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam waktu dekat. An axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Skenario pun dijalankan. Presiden Bush mengumumkan bahwa pasukan Amerika dan koalisi dalam tahap awal operasi militer untuk melumpuhkan Irak dengan embel-embel ingin membebaskan rakyat Irak dan mempertahankan dunia dari bahaya besar. Bush juga mengabarkan jika semua angkatan bersenjata Amerika Serikat telah dikerahkan menuju Timur Tengah. Dan ia juga bersikap seolah-olah pahlawan dengan membanggakan tentaranya untuk menumpas rezim Saddam Hussein. 18 tahun berlalu, tepatnya 18 Maret 2003, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan invasi militer ke wilayah Irak untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang dituduh menyimpan senjata pemusnah massal. Hingga akhirnya, semua tuduhan itu tak terbukti dan justru invasi tersebut membuka mata dunia khususnya umat Islam tentang bengisnya Amerika Serikat yang saat itu dipimpin George W. Bush dalam memenuhi ambisinya dalam menumpas lawannya. Dan pada 14 Desember 2003, sang pemimpin Irak, Saddam Hussein, berhasil ditangkap oleh tentara Amerika Serikat di kota kelahirannya Tikrit dan dihukum gantung. Sejak saat itu, Amerika Serikat mengambil kendali penuh kehidupan rakyat Irak dan mengerahkan 150.000 militernya ke seluruh wilayah Irak dengan alasan memulihkan stabilitas keamanan negara pasca invasi. Namun, selama keberadaan tentara Amerika Serikat tersebut, bukan keamanan yang didapatkan, justru sebaliknya. Banyak laporan penyiksaan, pemerkosaan hingga pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat terhadap warga negara Irak. Situasi wilayah negara tersebut juga semakin tidak stabil dengan munculnya para gerilyawan Muslim yang gencar melakukan perlawanan terhadap keberadaan tentara Amerika Serikat di Irak.
Salah satu perlawanan yang cukup fenomenal adalah hadirnya sosok penembak jitu misterius, di mana sejak keberadaannya pada tahun 2005 hingga 2007 membuat seluruh tentara Amerika Serikat yang berada di Irak mengalami depresi dan ketakutan. Sosok penembak jitu Irak yang dimaksud adalah Juba. Tidak diketahui nama aslinya, namun kemampuan snipernya begitu masyhur di telinga para tentara Amerika Serikat. Dalam setiap aksinya, sang sniper Juba tidak pernah gagal dalam mengeksekusi bidikannya, dan yang terpenting dari aksinya tersebut disertai rekaman video yang dirilis kemudian hari untuk dapat disaksikan seluruh dunia, khususnya para tentara Amerika Serikat yang bertugas di Irak. Selama kemunculannya, Juba terhitung hanya membunuh sebanyak 37 tentara. Namun, semua korban yang berhasil ia lumpuhkan memiliki peranan penting dalam militer sehingga sangat memberikan efek yang cukup besar bagi kekuatan militer Amerika Serikat. Menurut para saksi, Juba tak pernah melepaskan tembakan lebih dari 1 kali. Setiap kali peluru yang ia muntahkan dari senjatanya selalu berhasil melumpuhkan tentara Amerika Serikat. Saya yakin semua orang memikirkannya ia ancaman serius bagi kami, ungkap Travis Burns, seorang penembak jitu di Camp Rustamiyah kepada The Guardian pada tahun 2007 silam. Menurut salah satu perwira Amerika Serikat, Juba adalah sniper terbaik Irak yang cerdas dan begitu terlatih. Seorang militer Amerika Serikat bahkan mengatakan bahwa juga bisa memilih dan memutuskan siapa yang akan dihabisi. Target utamanya adalah marinir AS. Juba juga disebut militer AS selalu memilih lokasi yang sulit dijangkau oleh pasukan Amerika. And we're also looking at a multitude of random buildings, so we don't know where it's coming from. Kabarnya, untuk memburu Juba, Amerika Serikat sampai mengirim pasukan terbengisnya, yakni Satgas Raptor. Kemampuan Satgas Raptor dikenal mirip dengan unit elit dari operator khusus Irak, Delta Force. Seketika itu juga, Juba jadi buronan nomor 1 tentara Amerika Serikat. Raptor mengganggu Juba di wilayah asalnya di Ramadi, namun Juba tak juga tertangkap atau terlacak. Bahkan, pejabat militer Amerika Serikat sampai meminta bantuan para peneliti untuk membuat perangkat teknologi dalam menghadapi sang penembak jitu asal Irak tersebut. Hingga sekarang, keberadaan Juba belum terdeteksi, namun banyak pihak yakin sang penembak jitu asal Irak telah tewas dalam misinya. Wallahu a'lam, semoga Allah menjaga negeri muslim dari kejahatan musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertahun-tahun berlalu, invasi Amerika Serikat ke Irak terdapat fakta yang cukup mengejutkan, di mana seorang veteran perang Irak mengecam pidato mantan Presiden Bush ketika sedang mengisi pidato di suatu acara. Dalam video yang viral, tampak veteran perang Irak berteriak kepada Bush, "Hai Bush, kapan Anda akan meminta maaf kepada jutaan rakyat Irak yang tewas karena kebohongan Anda? Anda telah berbohong tentang senjata pemusnah massal, Anda juga berbohong tentang hubungan Irak dengan tragedi 11 September, Anda bahkan berbohong tentang Irak sebagai ancaman dunia. Anda mengirim saya ke Irak pada 2003, dan teman-teman saya banyak yang tewas di sana." Veteran itu pun menyebutkan nama temannya yang tewas, sambil berteriak jika Bush adalah pembohong dan pembunuh. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize.